Di tengah hamparan alam yang asri, terdapat sebuah padukuhan yang hidup rukun dan penuh makna. Inilah padukuhan Patuklor, sebuah tempat yang berlokasikan di Kelurahan Tirto Rahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Padukuhan ini terdiri dari 4 RT dan 2 RW, dengan luas wilayah pekarangan kurang lebih 12 hektar dan luas wilayah sawah kurang lebih 19 hektar. Dengan mayoritas penduduk adalah seorang petani, wilayah ini bukan hanya sekedar wilayah geografis, melainkan ruang kebersamaan, harapan, dan identitas masyarakatnya. Ciri khas ini adalah padi. Padi. Kemudian Polowijona adalah milon, tanaman milon. Itu yang jadi kebanggaan di Patuklor ini. Kemudian untuk peternakan yang ada adalah yang banyak ini adalah ternak itik atau bebek sama kambing. Ada kerbau dan sapi, tapi kerbau tidak ada. Apakah ada tradisi atau budaya lokal yang masih dijaga hingga sekarang? Masih, yaitu adanya sholawatan. Sholawatan itu tiap malam Minggu Kliwon itu diadakan untuk latihan selawatan. Itu kebudayaan ciri khas tinggalan dari nenek moyang dahulu, yaitunya tinggalan dari wali, yaitu sholawat utawa terbangan yang ngarani terbangan yang itu sholawatan itu tabu-tabuan sama sholawat Nabi yang dibunyikan. Dan ada juga yaitu hadroh di padukuhan sini ada yang dipimpin di Pondok Rodotul Durapa Siap itu. Harapan saya untuk Patuklor biar nanti karena sekarang zaman sudah teknologi yang canggih, kemudian biar anak muda sekarang untuk bisa mempelajari teknologi yang canggih, kemudian harapan saya biar sejahtera, damai, tentrem, tetap dados dusun yang baldatun thayyibatun warubur. Itu saja. Kehidupan ekonomi masyarakat Patuklor sangat dipengaruhi oleh sektor agraris. Sawah dan ladang menjadi sumber utama mata pencaharian. Selain itu, letaknya yang dekat dengan kawasan pantai selatan juga memungkinkan berkembangnya aktivitas perikanan darat dan usaha produktif lainnya. Salah satu kebanggaan Patuklor adalah adanya bank sampah. Inisiatif ini lahir dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekaligus kebutuhan ekonomi. Sampah yang semula dianggap masalah, kini bernilai manfaat. Melalui sistem tabungan sampah, warga belajar untuk mengelola limbah, menjaga kebersihan lingkungan, dan sekaligus mendapatkan nilai ekonomi. Bank sampah Patuklor menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat berinovasi dalam menjaga bumi sambil meningkatkan kesejahteraan. Bank sampah itu sebenarnya kegiatan sosial yang mencintai lingkungan, yang mengelola sampah tapi manajemennya seperti bank. Jadi menabung tapi sampah, nanti setelah akhir tahun atau kesepakatannya misalnya 6 bulan sekali kita buka, kita kembalikan ke nasabah yang menabung tadi. Awalnya itu dulu kami berkumpul terus dibimbing dari Bank Sampah Induk dari Kroco, itu Mas Sugianto, itu sekitar tanggal 2 Agustus. Kemudian kami tersusun membuat SK, dikeluarkan oleh kelurahan, punya SK itu tanggal 27 Agustus 2022. Kemudian kami mengajukan ke DLH, oleh DLH diresmikan bulan September tanggal 16 tahun 2022 juga. Ya masih 2-3 tahunan jalan ya. Penggagasnya ya ada beberapa orang, 12 orang. Ada Pak Sukardi selaku direktur, Pak Waluyo, Pak almarhum Pak Sayono, Pak almarhum Pak Bambang, Pak Suyanto, saya sendiri dan lain-lainnya. Pertama itu dulu itu kan di RT kami, RT 54 itu awalnya kan terjangkit karena sini sering banjir, terus terjangkit penyakit demam berdarah. Itu satu RT yang kena itu banyak, puter-puter gini kena, sembuh sini kena. Jadi terus dari Puskesmas itu mengatakan walaupun ini di fogging, kalau lingkungan tidak bersih ini nyamuk tetap bersarang di situ. Akhirnya kami ke DLH minta bantuan, tapi sarannya kalau kita nggak mengelola sampah tidak bisa karena DLH tidak ada anggaran ke sana. Akhirnya
itu tadi kami mengundang dari bank sampah induk, terus memberi penjelasan seperti itu. Akhirnya kami ada kerentek untuk membuat bank sampah seperti itu awalnya. Ya pertama itu ya tidak ada respon, kemudian cuma bergerak ada beberapa keluarga yang ikut. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata ada bagusnya juga, kami kemudian dikembangkan ke sedekah sampah, karena sebenarnya bank sampah dan sedekah sampah itu sebenarnya sama, cuma kalau bank sampah kan resmi dari dinas, dari pemerintahan ada, tapi kalau sedekah sampah kan nggak ada, tapi polanya hampir sama. Setelah kami berubah ke sedekah sampah, akhirnya respon masyarakat bagus, karena sampah dari masyarakat dikembalikan lagi untuk kegiatan sosial seperti membantu duafa, yatim dan sebagainya. Ya harapan kami bank sampah ini semakin berkembang dan bisa memberi kesejahteraan kepada anggotanya dengan mengembangkan usaha-usaha di bidangnya unit bank sampah, seperti di peternakan kambing mudah-mudahan bisa berkembang, di usahanya UMKM juga mudah-mudahan bisa merintis anggota-anggota menghasilkan, seperti membuka warung jajan pasar di Jalan Dandeles. Ini rencana juga membuka warung tongseng di Jalan Jogja Cangaan Wates itu juga. Yang ketiga juga harapan kami bisa menularkan agar setirto Rahayu itu lahir bank sampah baru, sehingga lingkungan di Tirto Rahayu semakin baik, bagus, sehingga bisa bermanfaat bagi warga Tirto Rahayu. Mungkin seperti itu harapan kami. Terima kasih. Inisiatif bank sampah sejalan dengan upaya dunia dalam mencapai Sustainable Development Goals, khususnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Dari Patuk Lor itu sendiri, kita belajar bahwa gerakan kecil di tingkat lokal mampu memberi dampak besar pada isu global. Tradisi bukan sekedar warisan, tetapi napas yang menghidupkan keseharian warganya. Dari pengajian yang penuh hikmat, lahir ketenangan hati dan ikatan persaudaraan yang kian erat. Sementara di tangan generasi muda, harapan itu terus tumbuh, membawa semangat baru untuk melanjutkan cerita dan perjuangan orang-orang terdahulu. Setiap doa yang terlantun, setiap langkah belajar, dan setiap karya yang lahir dari anak-anak muda adalah bagian dari perjalanan panjang yang menjadikan Patuk Lor semakin bermakna. Inilah wajah padukuhan Patuk Lor, sederhana namun hangat, menjaga tradisi sekaligus menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Sebuah tempat di mana kebersamaan menjadi kekuatan dan harapan menjadi cahaya yang tak pernah padam.